syukur Tuhan memberkati kami. Kami datang dalam doa malam saat ini dan kami menyerahkan terus pada kuasa Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan ketika kami merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan menyertai firman-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu memberikan pembaharuan buat kami semua. Juga ketika nanti kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa seperti yang Tuhan janjikan. Sehingga hidup kami melihat kuasa dan pertolongan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berada di channel kita ini. Dan puji Tuhan, kita tetap diberi kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan, memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Terbukti hari ini kita menyelenggarakan doa malam, dan saudara, kita akan memperhatikan firman Tuhan di doa malam. Kita sedang meneliti kitab Amsal, sudah mulai kita teliti mulai dari pasal yang pertama, saudara ya, dan sekarang sampai di pasal 13. Amsal pasal 13, kita akan membaca ayat yang ke-14. Saya memberi judul renungan hari ini adalah menghindari jerat mematikan. Ya, menghindari jerat mematikan ini penting dalam hidup. Amsal pasal 13 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, bahwa pengajaran orang yang berbudi itulah mata air selamat, akan melepaskan orang daripada jerat maut. Itu yang dalam terjemahan lama. Yang dalam terjemahan baru, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Nah, satu ayat ini saya ajak saudara merenungkannya. Saudara, ini kadang-kadang hanya satu ayat dalam firman Tuhan itu, tapi kalau direnungkan saudara-saudara sekalian, ternyata kaitannya itu luas sekali. Di sini dikatakan bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Nah, ketika kita meneliti kitab Amsal, saudara-saudara, maka kitab Amsal itu disebut kitab hikmat. Sudah banyak yang dibicarakan tentang hikmat, ya. Kadang-kadang diterjemahkan ke dalam kebijaksanaan atau kecerdasan, tapi sebetulnya tidak tepat. Hikmat tidak bisa diterjemahkan dengan kebijaksanaan. Ya, sekali lagi ini sudah saya ulang-ulang saudara ya. Jadi hikmat itu kaitannya dengan sesuatu yang berasal dari Tuhan, saudara ya. Hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi siapapun yang berhikmat itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Nah, bisa kalau di sini disebutkan orang bijak, bahkan di terjemahan lama disebut orang berbudi. Nah, tapi yang banyak ditekankan di kitab Amsal adalah orang yang memiliki hikmat. Nah itu, jadi kalau hanya sekedar kata-kata bijaksana, itu nanti ada kata kebijakan. Ini sekali lagi ini sudah kita renungkan berulang-ulang, tapi saya ingatkan terus. Karena kalau yang disebut kebijakan itu belum tentu hal-hal yang positif dan berpihak kepada kebenaran Tuhan, saudara. Ya. Nah, tapi kalau hikmat itu sudah pasti dari Tuhan. Kemudian frasa di bawahnya tadi menyebutkan
ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, berarti kan kata sumber kehidupan. Jadi orang yang berhikmat itu seharusnya kalau mengajarkan sesuatu itu membawa kepada hidup, saudara. Nah, frasa berikutnya, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Nah, makanya judulnya di sini, judul renungan ini, menghindari jerat mematikan. Maut itu sesuatu yang mematikan. Itu sering disebut maut, saudara. Nah, apakah di dalam hidup ini ada jerat-jerat maut yang di sini disebutkan? Ya, ini di terjemahan lama juga disebut jerat maut, sama istilahnya. Atau perangkap maut, saudara. Apakah dalam hidup ini ada perangkap-perangkap maut? Ini yang ingin saya ajak saudara untuk merenungkannya, karena tidak semua orang itu menyadari akan perangkap maut semacam ini. Jadi dalam kehidupan itu sebetulnya ada hal-hal yang mudah atau rawan terhadap kematian, tapi orang seringkali tidak memikirkannya, saudara. Orang tidak memikirkannya. Makanya hidup ini semakin sembarangan, semakin rawan terhadap maut. Coba aja nanti kita renungkan ke bawah ini, saudara ya. Jadi kitab Amsal ini memang memberikan kepada kita rumus-rumus kehidupan lah, kunci-kunci kehidupan untuk meraih hal-hal yang lebih baik seperti itu. Sehingga kita yang sudah beriman, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita yang hidup dalam perjanjian baru pun bisa mempedomani kitab Amsal yang ada di perjanjian lama ini untuk menjadi jalan kehidupan atau menunjukkan kunci-kunci kehidupan yang lebih baik. Nah, saudara, merenungkan tentang jerat maut. Yang disebut jerat maut itu apa sih? Jerat itu sesuatu yang memerangkap sehingga sulit keluar dari situ. Lalu maut itu tadi sudah kita ketengahkan di depan. Maut itu sesuatu yang mematikan. Nah, apakah dalam hidup ini ada jerat-jerat atau perangkap-perangkap dari sesuatu yang mematikan itu, saudara ya? Kalau orang tidak menyadari dan tidak pernah merenungkan, tidak akan mengerti, tidak akan menyadari bahwa ada jerat mematikan itu. Tapi ternyata sebetulnya ada jerat mematikan itu. Maut ini hal yang menyebabkan kematian itu sebenarnya apa saja? Kalau kita kalkulasi, ya, manusia itu bisa meninggal karena yang disebut maut seringkali adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan itu faktor ekstern, kalau itu ekstern dari manusia itu sendiri, siapapun manusia itu. Lalu bisa juga karena sakit, ya, yang banyak manusia dipanggil Tuhan penyebabnya karena sakit lebih dahulu. Lalu yang berikutnya bisa karena kecelakaan, makanya ada orang meninggal mendadak karena kecelakaan. Dan mungkin kalau bisa ditambahkan ya faktor-faktor lain lah, ya, yang di luar nalar, kadang-kadang ada semacam itu. Nah, sekarang menghindari jerat maut semacam itu bagaimana? Kalau berbicara mengenai pembunuhan itu bisa terjadi kalau seseorang sangat benci terhadap seseorang, ya, sehingga baik melakukan sendiri atau menyuruh orang atau mengupah orang, kemudian menghilangkan nyawa orang. Nah, yang semacam ini bagaimana menghindarinya? Menghindarinya adalah jangan sampai dalam hidup ini kita punya banyak musuh. Kalau orang yang tidak senang itu ada, ya sekali lagi Tuhan Yesus saja sumber segala kebenaran dan kebaikan itu juga dibenci orang kok, ya, di dunia ini memang seperti itu, ya, bahkan orang benar pun dibenci orang. Tapi mari kita memiliki prinsip supaya kita memiliki banyak sahabat daripada banyak musuh. Supaya kita memiliki banyak saudara daripada banyak lawan, kan seperti itu, saudara ya. Ada pepatah yang kemarin dulu juga sempat kami
saya sampaikan kalau tidak salah ini pepatah dari negeri Cina ya, yang mengatakan bahwa memiliki 1000 sahabat kurang, memiliki 1000 sahabat itu kurang banyak, tapi memiliki 1 musuh itu terlalu banyak. Nah, itu loh. Jadi dalam hidup ini bagaimana kalau mengusahakan semacam itu menghindari maut yang disebabkan oleh pembunuhan, karena siapapun bisa tertimpa semacam itu. Bahkan ada orang-orang yang tidak punya musuh ya. Tadi kita sedang merenungkan penyebab kematian. Nah, penyebab kematian itu bisa saja, bahkan banyak berita sekarang ini yang beredar ya, bahwa orang dirampok atau dibegal sampai tewas semacam itu. Kalau itu ya itu peristiwa yang luar biasa ya. Tapi kali ini kita akan merenungkan untuk menghindarkan jerat maut itu. Nah, tentu saja mari kita berusaha memiliki banyak saudara dan berusaha meminimalisir ya, musuh ya, orang yang tidak senang kepada kita. Nah, kemudian penyebab kematian yang berikutnya itu adalah karena sakit. Nah, saudara, kalau yang namanya sakit itu yang di firman Tuhan ini disebutkan jerat-jerat maut ini penyakit ini banyak penyebabnya. Ya, ada penyakit keturunan, ada karena faktor ekstern, misalnya diserang virus dan sebagainya itu. Lalu penyakit juga bisa disebabkan karena gaya hidup loh, saudara. Nah, karena gaya hidup dan juga faktor makanan. Nah, kalau semacam ini pasti ini bisa kita hindarkan. Faktor-faktor ekstern juga bisa kita hindarkan. Katakanlah kalau seperti zaman sekarang menggunakan masker, ya toh, itu faktor ekstern dari kuman maupun virus atau apapun juga yang menyebabkan sakit, makhluk-makhluk kecil yang tidak kelihatan. Nah, cara mengantisipasinya adalah menjaga kesehatan. Saudara, kalau di sini dikatakan bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Nah, orang-orang bijak, orang-orang cerdik pandai itu sudah mengajarkan supaya kita menjaga kesehatan. Itu kebenaran, bahkan kebenaran firman Tuhan juga banyak menyebutkan semacam itu, supaya kita ini memelihara tubuh dan hidup kita ini. Ya, saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya, saudara. Firman Tuhan berkata supaya kita memelihara diri sendiri itu ada, saudara ya, yang menekankan akan hal itu. Nah, ini faktor sakit itu bisa karena gaya hidup dan makanan. Nah, kalau ini ini berkali-kali sudah saya sebut ini ya di berbagai forum di mana memungkinkan. Sering saya berkata bahwa kita kalau jadi orang hidup itu dalam soal kesehatan, bahkan juga firman Tuhan mengatakan ketika kita makan dan minum lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dikatakan di sana. Wow, kan berarti sewaktu makan dan minum pun itu juga bagian dari penyembahan kepada Tuhan, harusnya begitu. Ini mungkin bagi beberapa orang cukup asing loh kalau saya menyebut kalimat ini. Makan dan minum adalah bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Tapi ada ayatnya itu loh ya, saudara ya. Ada firman Tuhan yang mengarahkan ke situ ya, jelas-jelas menyebut di situ. Ya, jadi kalau orang banyak makan makanan yang menumpuk kolesterol, ya tentu saja ya rawan mendekatkan ke jerat maut itu toh. Nah, makanya saya bersyukur, saya sangat memperhatikan hal-hal ini, dan ada orang-orang yang saya percaya itu menularkan ilmu yang baik. Contoh, kalau orang sudah usia kepala 4 itu sebaiknya mengurangi konsumsi daging merah. Itu saya lakukan, saudara. Nah, ini gaya hidup itu seperti itu seharusnya. Ini saya lakukan. Jadi bukan pantang sama sekali, tapi jauh mengurangi dibanding dulu. Gitu. Lalu gaya hidup itu sejak kecil, contoh ini dalam kehidupan saya. Saya dibiasakan oleh nenek saya, karena saya sejak kecil ikut nenek, itu untuk
mengkonsumsi makanan dan minuman yang menimbulkan kebaikan untuk kesehatan dan pertumbuhan jasmania. Saya ingat salah satu contoh yang mungkin bisa dipakai untuk impartasi. Ya, ini contoh yang agak ekstrim. Waktu saya masih SD itu sering dibuatkan minuman, maksudnya ya, dari daun kates yang ditumbuk, daun pepaya yang ditumbuk. Anda tahu daun pepaya itu pahitnya minta ampun, tapi itu ditumbuk daun pepaya mentah sama nenek saya, lalu diperas. Jadi perasannya itu warnanya hijau, hijau banget itu. Lalu nanti saya disuruh minum, dan ketika minum itu ada caranya, hidungnya dipencet supaya nahan napas, kemudian sekali telan gitu. Jadi tidak boleh sedikit demi sedikit gitu, sekali ini. Dan itu saya jadi terbiasa, dan sampai sekarang saya tidak merasa tersiksa kalau minum minuman pahit. Ya. Bahkan daun kates itu saya bisa menjadikannya lalapan sambil makan itu, saudara ya, menjadi lalapan. Padahal daun kates itu kan pahit, ya biarkan aja pahit. Tapi saya mau. Seperti itu. Jadi itu soal makanan ya. Lalu makanan-makanan yang menimbulkan kerawanan penyakit jangan dikonsumsi. Nah itu soal makanan. Hanya saya melihat ada orang-orang yang diistilahkan gelojoh. Jadi kalau makanan itu sudah tahu kena diabetes, tapi kalau makan ya enggak ukuran. Itu saya ketemu beberapa orang loh, saudara, semacam itu. Ada beberapa dari mereka yang benar-benar pada akhirnya juga dipanggil Tuhan pada waktu usia masih relatif muda itu. Nah, jadi nasihat yang ada ini tidak diperhatikan. Jerat maut itu ada di sekitar kita ini, gitu. Nah, lalu kalau soal gaya hidup, kalau boleh menyampaikan, saya sejak muda diajari untuk menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan itu sangat ketat oleh nenek saya, oleh orang tua saya, sehingga itu sangat membekas ya dalam sikap batin saya, bahkan saya kembangkan. Makanya sudah sejak dulu jauh bertahun-tahun sebelum pandemi, sejak saya masih remaja, masih muda, saya menghindarkan hal-hal yang rawan. Contoh, kalau di rumah itu sedang ada wabah, pernah satu rumah pada waktu saya masih remaja itu kena penyakit mata semua, BLN itu loh, orang Jawa Tengah menyebutnya BLN, sakit mata. Itu ada wabah semacam itu, matanya jadi merah terus sakit terus itu. Nah, apa yang saya lakukan? Semua barang-barang yang dipegang oleh keluarga, orang serumah saya hindari. Seperti itu, gagang pintu, misalnya semacam itu. Apalagi, ya pokoknya cukup hati-hatilah gitu. Dan ternyata pernah terjadi dan sering, ya lebih dari sekali terjadi semacam itu. Orang serumah kena penyakit mata, saya sehat, saudara. Salah satunya yang kalau saya boleh peragakan, dan itu sekali lagi itu bukan hanya sekarang karena pandemi loh, saudara. Ini sudah menjadi gaya hidup kalau bagi saya, itu saudara ya. Kalau saya menggunakan kamar mandi yang di luar rumah saya kalau pegang gayung air, ini ada contoh ini, peragaan ini. Gayung air, saya tidak pegang begini. Enggak, itu sudah lama, itu bukan hanya sekarang. Tapi saya pegangnya begini. Jadi tidak dipegang ininya, tapi begini. Nah, gitu. Ini karena apa? Ini kan sering dipegang orang. Nah, kalau di sini kan enggak. Jadi begini, mengambil airnya begini. Kelihatan di kamera enggak? Begini, saudara. Ya ini. Nah, itu mengenai nasihat orang bijak yang harus kita laksanakan. Itu, saudara ya. Jadi jerat-jerat maut itu bisa dihindarkan. Yang paling jelas sekali sekarang ini adalah soal kecelakaan. Orang meninggal karena kecelakaan.
terutama kecelakaan lalu lintas. Ya, kecelakaan bisa apa saja sih, tapi kecelakaan lalu lintas itu paling sering. Bahkan sempat dalam satu periode tertentu pemerintah kita memerangi karena hasil kecelakaan sampai menakutkan sekali waktu itu, sampai Menteri Perhubungan berkata bahwa kalau masuk jalan raya itu seperti masuk ke medan perang, dikatakan semacam itu. Nah, itu dulu sekian tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak ada seruan seperti itu, tapi sebetulnya semua orang harus sadar bahwa ada di jalan raya itu rawan. Jadi harus hati-hati, saudara. Tapi itu pun ada orang yang tidak hati-hati sekarang ini. Coba lihat anak-anak muda yang ngebut, gitu. Makanya saudara boleh buktikan, pergilah ke dokter ahli bedah tulang. Dulu saya ingat banget gitu, ketika ahli bedah tulang itu belum banyak, kita kalau mengantar pasien bedah tulang harus ke Solo, di Solo itu ngantri sampai berminggu-minggu. Jadi kalau orang kecelakaan itu karena begitu banyaknya dan dokternya kurang. Kalau sekarang ini sudah mending, sudah sangat-sangat tertolong, sudah banyak dokter ahli bedah tulang. Kalau zaman dulu itu, ya itu orang yang patah tulang karena kecelakaan lalu lintas itu sedemikian banyaknya. Sampai pernah saya ingat, saya punya junior di kota ini yang karena kecelakaan patah tulang itu harus mengantri berminggu-minggu untuk dioperasi. Lalu ditawari, kalau mau cepat itu biayanya lebih mahal, dan dia menempuh yang lebih mahal itu karena sudah tidak tahan akan sakitnya dan khawatir kalau tulangnya nanti semakin lama patah tidak segera disambungkan, berpengaruh, ya tidak baik. Nah, semacam itu. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Dua hari yang lalu saya naik motor di sini, di kota ini. Saya naik motor seorang diri. Nah, kemudian di depan saya itu ada kayu besar yang sedang dipotong. Dari ada petugas yang menggunakan mobil yang pakai pakai derek tinggi itu ya. Nah, kemudian memotong itu dari atas ke bawah begitu, dan yang dipotong ini besar-besar. Sehingga ketika itu ditarik oleh sekian petugas, ya banyak petugas dengan tali supaya jatuhnya si pohon ini ke arah mana yang dikehendaki seperti itu, maka semua kendaraan dari sana maupun dari arah saya di stop supaya berhenti seperti itu. Ya sudah, saya berhenti. Kalau saya ini kan memperhatikan semacam itu, ya sudah, mau disuruh berhenti seperti itu. Tapi ada satu orang yang sebetulnya saya sebut usianya mendekati setengah baya loh, bukan orang muda loh, memboncengkan orang tua lagi seperti itu. Semua berhenti, tapi dia rupanya tidak sabar begitu. Ketika ada selah gitu ya, ada selah itu artinya mungkin diperkirakan wah ini pohonnya jatuhnya masih agak lama. Nyelonong dia. Nyelonong. Ya sudah, kita yang di sini banyak yang berhenti itu mungkin hanya membatin saja. Apa yang terjadi? Sungguh akhirnya sepeda motor itu nyangkut di tali yang untuk menarik kayu itu, dan dia jatuh berdua sama seorang ibu, seorang tua yang diboncengkan itu. Makanya orang-orang di sekitar saya terus makin menggerutu, mengeluarkan suara gitu. Nah, ini kurang ajar kok. Sudah begitu orang bukan orang muda lagi, tapi kok ya disuruh berhenti nggak berhenti kok seperti. Nah, itu namanya jerat maut, kerawanan. Ini coba dia hanya jatuh. Lah kalau kejatuhan pohonnya gitu. Jadi kita ini ada jerat-jerat maut, tetapi hanya orang-orang yang mengerti nasihat orang berhikmat yang menyadari akan jerat maut itu dan terhindar dari jerat maut itu. Nah, jadi mari menghindari jerat mematikan ini. Perhatikan nasihat orang bijak, ya. Orang bijak itu kalau bagi saya sering mengistilahkan ya, orang bijak itu orang yang punya nasihat yang baik, orang berhikmat itu. Nah, hindari jerat maut dan perhatikan nasihat orang-orang yang berhikmat. Dan yang berhikmat itu kecenderungannya adalah para pemikir. Jadi di dunia ini ada
paling tidak ada dua jenis manusia. Ada manusia yang memang sifatnya pemikir, segala sesuatu itu dia pikirkan bagaimana baiknya begitu, tapi ada orang yang bukan pemikir alias sembarangan. nah, jadi mari dengarkan nasihat orang bijak, orang berhikmat yang hikmat yang dari Tuhan dan menghindarkan jerat-jerat maut. Jadi saudara, kitab suci di Amsal ini kalau kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari ternyata bisa, saudara ya. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik karena dituntun oleh firman Tuhan ke arah kebenaran dan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa untuk bersyafaat untuk hal-hal umum dan juga untuk saudara yang sudah mengirimkan nama-nama yang harus kita doakan karena sangat membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, sangat membutuhkan pemulihan baik jasmaniah maupun kejiwaan. Nama-nama ini akan kita bawa sebagai beban doa. Ini pekerjaan kita, saudara, kita melayani Tuhan. Berdoa itu melayani Tuhan. Supaya Tuhan menolong ya. Ke depan ini nanti saudara akan menikmati kesaksian dari orang-orang yang doanya dikabulkan Tuhan. Kita akan mendengarkan dan melihat, saudara, sedang kami persiapkan, doakan semuanya lancar. Ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang membangun iman kita ya. Kuduskan tempat ini dan kita akan berdoa. Sapa. Haleluya. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberkati dan menolong kami. Sekarang kami melayani Tuhan dengan doa. Kami mohon Tuhan menolong terutama kami yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami merasakan Tuhan masih ada situasi khusus yang masih dirasakan oleh seluruh dunia. Kami mohon Tuhan menolong sehingga bangsa dan negara kami terbebas dari ancaman virus corona, baik dengan berbagai usaha yang dilakukan, terutama vaksinasi dan juga protokol kesehatan yang dilakukan. Tuhan memberkati sehingga kami semuanya semakin menyadari dan menjaga hidup kami lebih baik di hadapan Tuhan, dan terutama Tuhan memberikan pemulihan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesempurnaan kesembuhan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu, Tuhan menolong saudara kami yang nama-namanya akan kami panjatkan dalam doa ini. Kami menyerahkan saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti semuanya di Purwodadi, juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan di Yogyakarta, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alek Jeovano Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan semuanya di Salatiga, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Pranowo Noto Subali
di Magelang, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Bagus Satrio di Banjarmasin, juga saudara kami Meti Joyce di Banjarmasin. Kami menyerahkan Tuhan yang oleh nama Tuhan Yesus Kristus menampakkan kuasa-Mu, sehingga pertolongan sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh nama-nama yang kami panjatkan dalam doa ini. Juga keluarganya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kecukupan, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan saudara kami yang memiliki pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Kustiati di Gerobogan, saudara kami Esra Julian Dita di Ambarawa, dan saudara kami Teguh Purwanto di Jakarta. Pergumulan yang dimiliki saudara kami ini yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, mohon Tuhan yang memberkati sehingga mereka ada dalam damai sejahtera Tuhan, memperoleh jalan keluar bahkan terobosan baru yang dari Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan nyata kami rasakan. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga setiap hari kami diperbarui, diperkuat oleh Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan dalam pelayanan kami, baik onsite maupun online. Juga kami yang menyatukan hati memuliakan Tuhan, kami mohon Tuhan yang menolong sehingga semua yang kami kerjakan ini semakin disempurnakan, baik dari sisi kerelaan hati kami, kesatuan tim, juga penguasaan mekanisme dan peralatan, penyempurnaan isi konten, dan juga gegesitan maupun kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sehingga setiap hari kami selalu diberi kekuatan, semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semakin memiliki semangat, semakin bergairah memuliakan Tuhan dan menyambut masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Demikian saudara sekalian, doa malam yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan terima kasih juga untuk dukungan-dukungan yang terus dilakukan, baik dukungan doa yang belum memberikan subscribe bagi kami, like, komen, dan share, membagikan kepada teman-teman lain, sehingga semakin banyak yang mendukung, semakin banyak yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.